Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Zuhra Aliyah Daniel. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Pada hari Kamis 23 September 2021 ini, saya akan memaparkan penjelasan tugas resum tentang epilepsi. Penyakit epilepsi atau AYAN adalah gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa sehingga kehilangan kesadaran. Gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf dapat terjadi karena beberapa hal. Etiologi epilepsi. Menurut Wong 2009, penyebab pasti epilepsi masih belum diketahui atau disebut juga idiopatik dan masih banyak menjadi spekulasi. Predisposisi yang mungkin menyebabkan epilepsi yakni meliputi A. Pasca trauma melahirkan, B. Riwayat bayi dan ibu menggunakan obat antikonvulsan yang digunakan sepanjang hamil, C. Asfiksia neonatal, D. Riwayat ibu-ibu yang memiliki risiko tinggi, yakni tenaga kerja, wanita dengan latar belakang sukar melahirkan, penggunaan obat-obatan, diabetes atau hipotensi, E. Pasca cedera kepala, C. Manifestasi klinis. Gejala yang mudah dikenali dengan kejang, seluruh tubuh kelelahan sehingga bisa menyebabkan pingsan. Otot berkontraksi ritmik atau otot tegang. Penginderaan, aura atau kesemutan. Juga manifestasi klinis yang umum yakni kejang, amnesia, depresi, kegelisahan, kelumpuhan sementara setelah kejang, mengantuk atau sakit kepala. Pathway epilepsi. Tumor cerebri, gejala sesam meningitis, encephalitis, kontusia cerebri, trauma lahir. Asetilkolin tertimbun di permukaan otak, adanya sikatrik pada permukaan otak, gaya mekanik pada otak, potensial membran sel saraf, muatan listrik lepas, kejang, penurunan kesadaran, penurunan kemampuan otot menelan, risiko aspirasi, pada saat kejang, penurunan aliran darah ke jaringan serebral, penurunan suplai O2 ke jaringan serebral, perfusi jaringan serebral tidak efektif. 1. Kurang paparan informasi tentang proses penyakit. Gerakan endofoul, lingkungan sekrum tidak aman, resiko cedera. E. Pemeriksaan penunjang. Pemindaian otak dengan MRI atau CT scan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat gambaran otak sehingga dapat mendeteksi kondisi yang abnormal. Elektroencephalogram atau EEG. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui adanya gangguan pada impuls atau aktivitas elektrik di dalam otak yang dapat menyebabkan kejang. F. Penata laksanaan. Pengobatan terdiri dari antikonvulsan. Epilepsi biasanya ditangani dengan pemberian obat dan dalam beberapa kasus dengan operasi alat atau perubahan pola makan. G. Obat.
pengobatan nyeri saraf, obat penenang, dan antikonvulsan. H. Diagnosa keperawatan. 1. Resiko cedera berhubungan dengan penurunan kesadaran. 2. Hipotermi berhubungan dengan proses penyakit. 3. Cemas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang prognosis penyakit. Berikut implementasi untuk penanganan diagnosa di atas adalah mengkaji sifat dan karakteristik serta lama kejang, menganjurkan keluarga dan pasien untuk menjauhi benda-benda berbahaya, menganjurkan keluarga untuk menaikkan side rail tempat tidur jika anak ditinggal sendiri, memberikan edukasi yang benar berhubungan dengan strategi dan tindakan mencegah cedera, memantau suhu pasien, menganjurkan asupan cairan oral sedikit-sedikit tapi sering, menganjurkan keluarga untuk melonggarkan pakaian dan selimut pasien, memberikan obat penurun panas atau parasetamol, mengkaji tingkat kecemasan, memberikan informasi yang cukup tentang kondisi pasien, memberikan informasi tentang penyakit pasien, menentukan coping yang sesuai, mengkaji sifat, karakteristik, dan lama kejang, menganjurkan keluarga dan pasien untuk menjauhi benda-benda yang berbahaya, yakni benda-benda berbahan beli, pisau, dan lain-lain, menganjurkan keluarga untuk menaikkan sebrel jika pasien ditinggal, memberikan edukasi yang berhubungan dengan strategi dan tindakan mencegah cedera, mengobservasi suhu pasien, menganjurkan asupan cairan oral sedikit-sedikit tapi sering. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.